Apakah saat ini kamu sedang mempersiapkan tes IELTS? Atau kamu kesulitan dalam mempelajari IELTS speaking? Kira-kira apa aja sih kriteria yang dinilai dalam IELTS speaking? Karena aku bakalan ngebahas kriteria-kriteria yang dinilai dalam IELTS speaking. Tonton video ini sampai habis ya! Guys, kembali lagi bersama aku, Dian, di Titik Nol English Course YouTube channel. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngebahas mengenai kriteria-kriteria yang dinilai pada IELTS speaking. Jadi di video yang lalu kan aku udah ngebahas mengenai penilaian writing, IELTS writing. Jadi hari ini kita bakalan fokus untuk ngebahas yang speakingnya. Nah, jadi ada 4 kriteria juga di dalam IELTS speaking ataupun penilaian IELTS speaking. Yang pertama itu ada fluency and coherence. Yang kedua ada lexical resource. Yang ketiga ada grammatical range and accuracy. Dan yang terakhir ada pronunciation. Aku bakalan ngebahas satu-satu dari keempat kriteria tersebut. Yang pertama yaitu fluency and coherence. Jadi fluency and coherence itu adalah speaks fluently with only rare repetition or self-corrections. Any hesitation is content related rather than to find words or grammar. Next ada speaks coherently with fully appropriate cohesive features. Develops topics fully and appropriately. Nah, jadi di fluency and coherence ini, ketika speaking itu yang dinilai, yaitu maksudnya fluency coherence ini kan fluency berarti dia lancar ngomongnya. Tanpa ada itu ataupun fillers, ngomongnya itu lancar, kemudian dia tuh juga coherence. Masuk coherence itu nyambung dia dengan pertanyaannya. Misalkan ditanya hobi kamu apa? Kamu jawabnya tuh hobi aku adalah berenang atau membaca buku. Jangan nanti ketika ditanya hobi kamu apa, kamu jawabnya malah saya sedang memasak. Itu tidak nyambung karena yang ditanya itu hobi. Berarti kalau hobi saya memasak, itu baru nyambung. Nah, jadi kalau itu kan yang coherence-nya ya. Kalau yang fluency itu maksudnya kita itu speaking dengan natural. Maksud natural itu kita ngomongnya bener-bener kayak kita lagi ngomong sama orang, kayak kita lagi percakapan dengan orang. Tidak seperti robot istilahnya. Ngomongnya itu natural, seperti ya like a native speaker lah istilahnya. Dan kita juga nggak ada fillers, nggak ada hesitation, ataupun ketika menjawab itu kita harus mikir lama, tidak lancar bacanya ataupun speakingnya tidak lancar. Di sini juga dilihat kita itu ketika menjawab pertanyaan kita nge-stuck nggak, kita diem nggak. Ada juga misalkan yang jadi nilai minus itu kalau kita long pause ataupun kita diemnya tuh lama. Ketika ditanya kita nggak langsung jawab, tapi kita diem dulu, mikir dulu, ataupun kita jelasinnya itu per cuma satu kalimat diam, satu kalimat diam. Itu sangat-sangat fatal dan bisa sangat menurunkan nilai fluency and coherence di dalam speaking IELTS. Next, yang kedua ada lexical resource. Nah, di lexical resource ini yang dinilai yang pertama itu uses vocabulary with full flexibility and precision in all topics. Dan yang kedua ada uses idiomatic language literally and accurately. Nah, di lexical resource ini yang dinilai itu bagaimana kita menggunakan vocabulary yang advance atau tidak. Kemudian kita juga apakah menggunakan idiomatik, maksudnya itu idiom di dalam bahasa Inggris, misalkan under the weather, yang artinya itu sakit. Tapi kita menggunakannya itu harus sesuai dengan konteksnya. Jangan nanti kita mau menggunakan idiom, tapi malah nggak nyambung dengan kalimat ataupun pembahasan yang ingin kita bahas ketika kita speaking. Nah, jadi di lexical resource ini semakin tinggi kelas kata ataupun vocab yang kita gunakan, misalkan kita tidak lagi menggunakan vocab kelas A1 dan A2, ataupun B1 dan B2, kita kebanyakan menggunakan kelas vocab yang kelasnya itu C1 atau C2, itu bakalan benar-benar mengimprove band score kalian. Kemudian juga kita disertai dengan idiom yang sesuai dengan penggunaannya. Itu akan sangat-sangat memiliki band score yang baik, terutama pada lexical resource-nya. Next, yang ketiga ada grammatical range and accuracy. Nah, di sini itu yang dinilai yang pertama, uses a full range of structures naturally and appropriately. And the second is
produces consistently accurate structures apart from slips characteristic of native speaker speech. Nah, pada grammatical range and accuracy ini yang dinilainya itu yaitu sejauh mana kita menggunakan grammar yang bervariasi atau tidak. Maksudnya semakin luas range grammar yang kita gunakan, maka nilai dari speaking kita akan semakin tinggi. Misalkan ketika speaking kita bukan cuma ngomong menggunakan simple sentences, kita menggunakan complex sentence yaitu dilengkapi dengan conjunction ataupun klausa yang bervariasi, kemudian kita menggunakan inversion ataupun inversi, kemudian kita menggunakan double if dan sebagainya. Semakin kita bervariasi menggunakan grammar yang ada, maka nilai dari grammatical range and accuracy-nya akan semakin tinggi. Tapi dengan catatan, kita harus tepat penggunaannya. Misalkan ingin menggunakan inversion, ya harus tepat seperti formula inversion yang sesungguhnya ataupun yang sebenarnya. Kemudian kita ketika ingin menggunakan double if atau conditional if, kita juga harus tepat penggunaannya. Misalkan kalau di masa lalu itu conditional if tipe keberapa, kalau yang masih mungkin terjadi itu conditional if yang keberapa, kita harus tahu. Jadi di sini yang dinilai bukan cuma grammar kita yang luas ataupun bervariasi, tapi keakuratannya juga dinilai di sini. Percuma kalau misalkan kita menggunakan berbagai macam grammar, jenis grammar, tapi tidak akurat, ya maka nilainya tuh ya nggak bakalan tinggi juga karena tidak akurat. Yang terakhir atau yang keempat ada pronunciation. Di pronunciation ini yang dinilai apa saja sih? Yang pertama ada uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety. And the second is sustains flexible use of features throughout. And the last is effortless to understand. Jadi di pronunciation ini yang dinilai yaitu pelafalan kita, pengucapan kita, apakah tepat atau tidak. Misalkan kita mau bilang sering. Sering kan tulisannya often ya, O-F-T-E-N. Nah, kita jangan baca often, yang benar itu often. Dia silent T, T-nya tidak dibaca. Jadi disitulah dinilai pada pronunciation. Misalkan kayak kita mau bilang N, kan biasa kita bilangnya N. Tapi seharusnya kalau misalkan N kan A, N, D atau A, N, D. Dia kalau di ujungnya ada D, kita harus bunyikan atau kita harus memvokalkan bunyi huruf D tersebut di akhir. Contohnya, yang salah itu N, yang benar itu and. Ada bunyi J-nya dikit gitu. Jadi jangan baca N tapi and. Atau misalkan kita mau bilang berpikir, think. Yang benar itu think. Di ujungnya ada K, kita bunyikan ke dikit. Think, bukan think. Itu salah. Jadi disitulah penilaian dari pronunciation tersebut. Bagaimana kita melafalkan setiap vocab yang ada ataupun setiap words yang ada ketika kita speaking. Pokoknya sangat banyak hal yang dinilai dalam speaking ini dan sangat mendetail. Semakin kita speaking dengan lancar dan akurat, maka band score yang kita dapatkan akan semakin tinggi pula di IELTS. Nah, itu dia tadi 4 kriteria yang dinilai pada IELTS speaking. Udah tahu kan apa-apa aja? Jadi mungkin teman-teman bisa praktis sendiri di rumah dan menilai sendiri ya, kira-kira kalian itu udah di range berapa sih? Udah di band score berapa sih? Dan apakah kalian sudah siap untuk real test IELTS? Semoga udah siap ya. Dan kalian bisa menilai sendiri kira-kira kalian itu udah dapat band score berapa dan apakah kalian sudah bisa untuk ikut real test IELTS. Nah teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang suka konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Dan jangan